Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kebayang anak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik saja dalam kondisi sehat dan walafiat. Ya, meskipun sekarang kita masih dalam kondisi masa pandemi sekarang, kalian tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, kakak akan coba sesi dulu ya. Anissa, Hadir. Cici, Hadir. Destia, Hadir. Ibi, Hadir. Winda, Hadir. Kalina, Hadir. Nadila, Hadir. Najla, Hadir. Putri, Hadir. Ririn, Hadir. Salsa, Hadir. Suciana, Hadir. Tia, Hadir. Julianti, Hadir. Luciana, Hadir. Nisa, Hadir. Suciani, Hadir. Siti Indah, Hadir. Wulan, Hadir. Hilda, sakit ya, sakit. Nida, Sakit. ini dua orang sakit ya. Ya mudah-mudahan minggu berikutnya mereka bisa bertemu dengan kita lagi ya untuk mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan kedua orang itu segera diberikan kesembuhan ya. Untuk mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran kali ini, silakan Bapak minta untuk pimpin bersama terlebih dahulu. Silakan pimpin. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita baca doa dimulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Jadi telah memimpin bacaan kali ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kegiatan yang dilakukan. Baik, pada pertemuan sekarang ya kita akan melanjutkan dari pertemuan kemarin, itu masih ingat kan? Bakal akan coba mengulang itu pertemuan kemarin itu tentang apa? Tentang jaringan komputer. Baik, supaya Bapak lebih tahu kalian sudah sejauh mana kemampuannya, Bapak pengen silakan ada yang bisa mengungkapkan ya hasil dari pertemuan kemarin. Oke, siapa? Tuh, silakan Titi. Jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang saling terhubung menggunakan media dengan tujuan untuk bertukar data. Ya, baik, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Jenis jaringan berdasarkan cakupan areanya dibagi menjadi 4. Ya, Pan, ada. pan. Ya, betul. Ya, itu jenisnya berdasarkan cakupan area. Ada lagi? Implementasi jaringan PAN. Ya, contoh. Contohnya Bluetooth, inframerah, hotspot. Ya, betul. Contoh PAN adalah menghubungkan mouse atau keyboard dengan kabel Bluetooth ke tablet. Selain itu, printer di rumah yang terhubung ke desktop, laptop, atau telepon komputer. Ya, betul. Ada lagi? Silakan yang mau menambahkan. Wali. Jenis-jenis jaringan berdasarkan media transmisi. 1. Jaringan berkabel wired network. Contohnya Ya. PAN, LAN, MAN, dan WAN. Yang kedua, jaringan nirkabel wireless network. Ya. Contohnya Bluetooth. Ya, yang betul ya. Ada lagi menambahkan? Ya, silakan Putri. Jaringan berdasarkan fungsi Ya. terbagi menjadi 2. Ya. Yang pertama ada jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah salah satu jaringan yang terdiri dari 2 komputer atau lebih yang di dalamnya terdapat jaringan yang saling terhubung atau saling berbagi. Yang kedua ada jaringan client server. Client server yaitu maksudnya di mana di dalam jaringan tersebut ada salah satu komputer menjadi server dan yang lainnya menjadi client. Ya, betul. Ada lagi? Silakan. Baik. Manfaat jaringan komputer, Ya. konektivitas, Ya. efisiensi transfer data, Ya. kemudahan akses informasi, Ya. kemudahan berbagai file. Betul ya. Jadi ternyata semuanya sudah menguasai dan sudah memahami
dari hasil pertemuan kita sebelumnya, ya, itu dimana semuanya itu udah menyampaikan dengan baik sekali, ya, bahwa itu kita sudah membahas tentang definisi jaringan komputer, kemudian jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan area, itu kan ada LAN, MAN, dan manfaat internet, ada lagi dengan berdasarkan peranan fungsi, begitu juga dengan manfaatnya seperti itu. Baik, nah untuk pertemuan sekarang, ya, karena ini ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, jadi sebelum Anda sekarang menguasai di pembelajaran kali ini, yang itu harus betul-betul kalian pahami. Oke, untuk pembelajaran kali ini, ya, itu tentang topologi jaringan, ya, tentang topologi jaringan. Nah, ini ada keterkaitan dari pertemuan sebelumnya. Jadi materi ini ketika nanti kalian sudah dipahami, sekarang itu topologinya. Jadi nanti kalian itu akan memahami bagaimana cara skema tentang pembuatan topologi. Ya, nah supaya kelihatannya kalian terlihat semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini, apakah kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran ini? Ya, supaya lebih meyakinkan lagi, Bapak kasih ini, ya, kasih musik kayak ini. Ketika Bapak menyebutkan SMK, kalian bilang bisa sambil mengepalkan tangan, ya. Kemudian Bapak SMK lagi hebat, kemudian SMK PGS itu aja kan bilang luar biasa. Bisa kan? Bisa kalian coba lakukan? Bisa? Ya, harus kompak ya semuanya, ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK PGS itu aja luar biasa. Berarti kalian itu betul-betul semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, karena kalian sudah kelihatan semangat, Bapak akan coba tampilkan, ya, untuk materi sekarang. Ini, ya, masih di materi tentang sistem jaringan dasar di pertemuan kedua. Nah, di mana tujuan pembelajarannya? Ini, ya. Ya, pertama itu, ya, pertama melalui kegiatan diskusi bersama guru, peserta didik mampu membandingkan topologi dengan benar. Jadi pertama sekarang kita akan membahas tentang topologi jaringan. Jadi nanti kan harus bisa membandingkan topologi dari berbagai topologi, ya. Kemudian yang kedua itu kalian harus bisa mampu mengkategorikan alat dan bahan. Berarti nanti pangkat jaringannya apa dan bahan yang dibutuhkannya apa, itu untuk kebutuhan yang komputer, ya. Itu untuk yang tujuan pembelajarannya. Nah, ini, ya, materi. Nah, sebelum kalian kalian saksikan dulu video ini. Silakan kalian amati, ya. Silakan kalian amati video yang di atas, ya. Depan. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Gavator. Kali ini Gavator akan bercerita sedikit tentang pekerjaan kakak sebagai seorang arsitek. Pekerjaanku itu mendesain dan merancang bangunan untuk kalian. Aku ahli mendesain dan merancang bangunan agar sesuai fungsi dan nilai estetika loh. Aku belajar segala hal yang dibutuhkan klien. Pertama, membuat gambar strukturnya. Kedua, para pekerja dipimpin ahli sipil akan melaksanakan pembangunan proyek sesuai perencanaan dan standar yang ada.
lupa, aku memastikan dia berukuran dan bentuk bangunan sesuai dengan rencana awal. Kalian lihat coba jembatan, bendungan, gedung perkantoran bertingkat, jalan tol, bahkan pos lintas batas antar negara pun aku yang buat. Nah, sekarang sudah tahu kan pekerjaan elevator itu ngapain aja? Ayo, siapa yang mau menjadi asisten seperti kakak? Pesan kakak, jangan berhenti untuk belajar dan banyak membaca ya. Ingat, buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Sering-seringlah berkunjung ke perpustakaan. Baik, apa yang kalian senang, apa yang kalian dapatkan informasi dari tayangan di depan? Silakan yang menanggapi. Silakan. Ya, Putri. Dari video tersebut kita tahu bahwa arsitek itu bekerja untuk merancang sebuah bangunan dan fungsinya. Nah, kalau dikaitkan dengan materi yang akan kita bahas ini itu tentang apa? Berarti ya, Putri. Topologi. Oh, topologi. Topologi itu ada lagi yang lain? Topologi ada lagi? Silakan. Jadi, apa yang anda dapat dari video depan? Di video di depan merupakan kinerja dari seorang arsitek yang merancang sebuah bangunan, maupun itu kecil, besar, ukuran dan bentuknya. Nah, itu kan bisa dikaitkan dengan materi yang kita akan bahas kali ini. Kira-kira tentang apa? Tentang Topologi jaringan. atau ada yang spesifiknya arti topologi itu apa? Skema Jaringan. skema jaringan. Oke, ya supaya biar kalian lebih lagi, Bapak akan coba berikan informasinya. Sekarang untuk tentang materinya topologi jaringan dan hardware pendukung jaringan. Nah, ya coba lihat di atas ini ada yang disebut dengan simpulan topologi jaringan. Ada gambar apa di sana? Ada lagi apa? Ya, topologi jaringan. Silakan. Topologi jaringan menurut kalian apa? Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan. Betul, ya. Karena kamu sudah bisa menjawab, Bapak kasih dulu ini ya. Nah, silakan. Ada lagi, silakan. Ini kamu jawab. Ada lagi? Coba boleh? Nadira? Topologi jaringan komputer adalah pola hubungan antar internal dalam suatu jaringan komputer. Ya betul. Lihat lagi ya. Silakan. Yang lainnya mana? Tadi topologi kita sama dengan apa? Skema jaringan. Ada lagi? Ya, ada lagi. Kita baik ya. Kita gabungkan dengan tadi kenapa rekan-rekan kalian. Di sini adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Ya, jadi berarti dua komputer atau lebih. Kemudian berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur
seperti non. Ada yang tahu non apa? Titik, betul. Bimbing untuk selanjutnya. Silakan, ada lagi. Apa yang disebut dengan link? Silakan, ada? Link. Ada yang tahu nggak link? Ya, kemudian station. Apa station itu? Kan tadi udah dijelaskan apa komputer, jenis komputer peer-to-peer dan itu apa sih? Ya, server. Di mana ada yang ditempatkan sebagai server, ada yang disebutkan dengan client. Ya, nah ini pun sama. Session itu disebutnya adalah client. Nah itu komputer clientnya yang di atas itu. Nah kemudian bisa disimpulkan berarti topologi jaringan itu pola hubungan antar terminal. Ya, pola hubungan antar terminal. Nah yang antar terminal yang mana? Nah itu yang di atas. Terminal ya seperti itu, ini salah satu contohnya. Kemudian dalam suatu jaringan komputer seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Itu untuk yang topologi jaringan. Nah, sekarang ke jenis-jenis topologi jaringan. Ada yang tahu jenis topologi jaringan? Siapa? Oke, Peggy. Topologi ring. Topologi ring. Yang lain? Star. Ya. Silakan ring-ringnya saja ya. Ada lagi? Mes ya. Dua lagi apa? Oke ya. Siap. Jadi kesimpulannya topologi jaringan ada berapa? 5. Silakan Nangkral 5 channel Ring, bus, termomistar, mes, dan trik. iya, ring lagi ya hadiahnya. Oke ya, jadi ada di 5. Siap ya. Jadi topologi jaringan itu ada 5 ya. Ya, ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi ring. Ini jenis dari topologi jaringan ada di 5. Kira-kira topologi yang sering kalian temukan itu topologi yang mana? Star. Ya, oke. Ada yang mau bisa ini menjelaskan topologi bus itu seperti apa karakteristiknya? Silakan. Topologi bus ya. Topologi jaringan komputer bus tersusun rapi seperti antrian dan menggunakan suatu kabel koaksial, dan setiap komputer terhubung di kabel menggunakan konektor yang kecil, dan kedua ujung dari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Ya betul ya, itu salah satunya ya. Jadi topologi bus itu cirinya yang sangat ini ada tumbuh sebagai terminator. Nah, kemudian kelihatannya rapi gitu kan ya, yang perangkatnya rapi seperti itu ya. Oke, ini. Oh iya, tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan dulu. Ya, nah secara lebih detailnya ya, untuk penjelasan topologi ini nanti di LKPD kalian akan kerjakan beberapa informasi yang harus diberikan. Nah sebelum itu silahkan kalian dibentuk dulu kelompok ya, karena sekarang yang hadir ada 19 orang, berarti dibuat 5 kelompok ya. Kelompoknya mau sama kalian ditentukan sama Bapak? Sama aja ya, sama aja. Oke, untuk kelompok 1 ini Anissa, Cici, Destia. Kelompok 2 Anissa, Cici, Destia, Peggy. Kelompok 2 Frida, Karina, Najila. Kemudian Najila. Kelompok 3 Putri, Ririn, Salsa, Tia. Kelompok 4 Suciana, Juliati, Luciana, dan Nisa. Kelompok terakhir Suciani, Sitina, Bulan ya. Silahkan sesuai dengan kelompoknya dibagi menjadi 5 kelompok. Posisinya berduduk berkelompok. Silahkan.
Nah, silakan isi identitasnya. Identitas kelompoknya ya. Ya, ya. Silakan diisi nama kelompoknya. Perhatikan ya. Silakan diisi nama kelompoknya beserta anggotanya. Kemudian kalian baca petunjuk dari LKPD yang sudah Bapak bagikan barusan. Ya, semua kegiatannya itu sudah ada keterkaitan dari beberapa materi yang tadi sudah disampaikan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit cukup ya. Terus 10 menit, 15 menit ya. Terus 10 menit ya, 10 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Nah, ini ya teknisnya. LKPD-nya itu yang di nomor 1 silahkan kaitkan dengan materi yang sudah kalian pelajari. Tadi yang video yang tadi kalian amati. Nah, kemudian kaitkan dengan materinya. Kemudian yang kedua, ya untuk yang kedua itu kan tentang topologi. Nah, di sini ada 5 kelompok, ya, dan 5 kelompok berarti masing-masing kelompok menganalisis topologi yang berbeda-beda. Ya, misalnya kita tentukan saja kelompok 1 itu untuk menganalisis topologi bus, kelompok 2 topologi ring, kelompok 3 topologi star, kelompok 4 topologi tree, kelompok 5 topologi mesh. Jadi kalian menganalisis bagian topologi itu. Nanti kan dipresentasikan, kita diskusikan bareng-bareng. Jadi keseluruhan topologi itu kita langsung mendapatkan informasinya, ya seperti itu. Nah kemudian sesudah itu di kegiatan belajar berikutnya itu tentang menganalisa bagian-bagian dari perangkat alat dan kebutuhan alat yang kaitan dengan di jaringan. Itu silakan kalian tulis spesifikasinya dan nanti fungsinya. Baik ya, bisa dipahami ya? Silakan dikasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Nanti kan dipresentasikan semuanya cukup ya. Kelebihan kekurangan sama contohnya. Ya, gitu kan seperti itu. Nanti kan tinggal masukkan ini spesifikasinya seperti apa mereknya, kemudian fungsinya apa, kan? Jadi satu bagiannya yang ditugaskan. Kelompok ini kelompoknya apa? Untuk semua kelompoknya aktif, nanti ada ceritanya ya. Yang masing-masing nanti yang dipresentasikan.
merah. Sama yang ini apa ini? Semuanya aja mas. Di luar pohon ada ya. Kemudian Kalau ada presentasinya nggak ada. Ada presentasinya ada. Nanti ketika giliran presentasinya nanti yang pertama ke pol dulu, langsung ke ya. Ya. Sama ada pintunya. Spesifikasi nama. Dikasih nomor ya. Dalam kurung. Coba lihat. Oh, di sana berarti nggak kelihatan ya?
Jadi nanti yang kampanye pun nanti dipresentasikan, tapi nanti dibagi-bagi ya. Presentasinya itu yang pertama dulu ya. Nah, untuk yang terakhir itu silakan nanti dibagi-bagi ya. Yang di bagian akhir. Nah, ini ya yang kegiatan 3 untuk kelompok 1 membahas nanti menyampaikan tentang hub dan switch. Kelompok 2 access point router. Kelompok 3 ini kabel UTP. Kelompok 4 print pintu dan kabel. Dan kelompok 5 itu ke
Mau di render? Ya. Ya, silakan yang sampai depan. Sudah. Oke, untuk tampilan perdana ini kelompok 1 ya. Yang lainnya silakan mencermati, nanti bisa memberikan tambahan atau tanggapan. Silakan.
Ya. Kelompok 1 kita mulai ambil depan. Kelompok yang lain sambil menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah topologi. Kelebihan gas yaitu kabel yang digunakan di wilayah dan mengemat daya kekurangan. Transfer data akan menjadi lebih padat apabila perangkat komputer yang telah tersebut semakin banyak pada jalur lalu lintasnya. Dengan hal ini maka untuk kira-kira topologi menjadi semakin buruk. Implementasinya dapat diaplikasikan untuk memudahkan koneksi antar dalam lain dengan server dalam satu jaringan dengan mudah. Hal ini terutama apabila satu server hanya ditugaskan untuk melayani sedikit klien atau server. Perangkat jaringan router spesifikasi wireless 300 Mbps or 2,4 GHz, anten 2 bit omnidirectional antennas, port 1x10/100 Mbps, 1 port 4x10/100 Mbps, 6 port, dimension 7,2 kali 5 channel kali 1,4 in 182 kali 128 kali 35 mm. Spesifikasinya dimensi 184,4 kali 30 kali 23 mm, material aluminium, power supply 5V 2A power adapter. Dukungan sistem operasi Windows XP Vista 7,8/8,1/10, Linux Mac OS, USB interface 7 buah USB 3,0 Fungsi hub menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya dalam suatu sistem jaringan. Spesifikasinya 8 konektor RJ45 untuk port 12, T per 100 base, TX per 1000 base, T kombinasi 12V,104. Fungsi switch paling utama adalah sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kelompok yang lain yang menanyakan seputar apa yang tadi kelompok 1 menyampaikan itu menganalisis tentang topologi bus. Silakan. Boleh, Putri. Seperti yang kita tahu, topologi setiap topologi itu memiliki pengertian. Tadi nggak disebutin pengertiannya, jadi pengen tahu pengertian dari topologi bus itu apa? Oh, silakan. Untuk pengertian dari topologi bus seperti apa? Topologi bus itu apa? Silakan.
2. Kelompok 3 Pak. Ya, kelompok 3. Topologi UAS. Sebentar. Topologi UAS. Topologi UAS tersusun rapi seperti antrian dengan menggunakan satu kabel, ponsel, dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC, dan kedua ujung dari kabel ponsel harus diakhiri oleh terminator. Itu dari segi pengertiannya. Baik, kelompok yang lain ada yang menambahkan atau melengkapi, silakan. Oh ya, cukup. Tidak ada. Nah, silakan dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami dari Topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kita masuk untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Ya, yang lainnya silakan bisa disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang topologi tree. Kelebihannya, 1. Kelompok jaringan yang berada di kelompok bisa dapat melakukan pengembangan atau penambahan jaringan sekabel. 2. Komunikasi terjadi secara point-to-point. 3. Mengatasi keterbatasan dari topologi jaringan star yang memiliki keterbatasan pada titik koneksi input dan keterbatasan lalu lintas yang diapresi pada topologi. Karena dilakukan pengembangan maka penelitian masalah dari jika salah satu gen mati maka yang lain akan berpengaruh atau sifat merugikan. Apabila kurang maka jaringan akan terganggu atau sifat ekologis. 2. Komunikasi yang tidak bisa dilakukan secara langsung antar komputer mereka harus melalui komunikasi terhubung. 3. Karena melalui sebuah jaringan utama maka mobilitas di atas sana ada. 4. Meskipun dari segi potensial contoh implementasi. Contoh menggunakan pada jaringan yang skala besar terutama pada topologi tree diibaratkan seperti sebuah pohon di mana merupakan topologi yang berakibat. Dalam jaringan jaringan yang diinginkan untuk dua baris. Hal ini menyebabkan topologi tree sangat bagus untuk diimplementasikan pada prinsip spesifikasi prinsipal adalah alat untuk memasang kabel IPS di konektor RJ45 tergantung jaringan dan metode. Fungsi dari prinsipal adalah seperti memotong kabel, menghubungkan dan lain sebagainya. Spesifikasi kabel tester adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengecek kabel RJ45 atau UPC yang telah berpasang apakah ada yang rusak atau tidak tersambung. Fungsi kabel tester memeriksa kerusakan kabel jaringan, memasang kerusakan dan apakah ada yang membedakan. Silakan kelompok lain bertanya, boleh. Apa pengertian topologi tree? Ya, pengertian topologi tree. Pengertian topologi tree yaitu jaringan topologi merupakan gabungan dari beberapa topologi besar yang dihubungkan dengan topologi khusus. Jadi setiap topologi besar akan terhubung ke topologi besar lainnya menggunakan topologi khusus. Ya, silakan. Apa saja yang dapat didukung
Ya, jadi spesifikasinya itu untuk pendukungnya yang topolometri itu apa aja? Tadi Pak sudah disampaikan itu yang instrumentasi. Silakan dicek lagi itu untuk apa? Yang diimplementasikan ada contohkan. Pendukungnya itu untuk apa? Silakan. Tadi kan ada implementasi sudah disampaikan tadi. Itu kan salah satu bagian dari pendukungnya. Ya, jadi gimana? Nah, itu ya. Jadi skala besar dalam sebuah tingkat itu pendukungnya. Lagi? Siap? Kelompok 1, silakan. Cara mengatasi kerusakan dalam topolometri. Ya, jadi apabila ada kerusakan di topolometri, itu bagaimana mengantisipasinya? Ada yang mau menyampaikan, memberikan saran, memberikan pendapat, itu silakan. Oh ya, jadi tadi untuk mengamankan waktu, jadi pertanyaannya itu dibuat jadi batasi. Gimana caranya? Yang bisa menambahkan? Boleh? Oke. Sudah lihat dibatasi aja ya pertanyaannya. Jadi silakan itu. Tanpa melalui komputer lain atau switch. Kelebihan topologi mesh. 1. Proses pengiriman lebih cepat dan tanpa melalui komputer lain. 2. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu komputer lain. Kekurangan dari topologi ini sudah jelas akan memakan sangat banyak biaya karena membutuhkan jumlah kabel yang sangat banyak dan setiap komputer harus memiliki satu. Contoh implementasinya, topologi mesh masih sering digunakan pada power plant nuklir, biasanya menggunakan fiber optik atau fiber optik. Perangkat jaringan spesifikasi 8, 12 atau 24 volt RJ45. Fungsinya untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya dalam suatu sistem jaringan. Perangkat jaringan switch spesifikasi 8 volt RJ45 10/100 fps. Fungsinya sebagai suatu konsentrator yang dapat menerima serta membagikan data antara sejumlah perangkat komputer. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau mau pertanyaan lain, ada yang mau ditanyakan? Boleh, Cici. Pengertian topologi mesh. Ya, pengertian topologi mesh itu apa? Topologi mesh. Topologi
Teknologi bentuk ini setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringannya menggunakan kabel tunggal. Jadi, proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain ataupun menggunakan. Ya, bisa lagi? Satu pertanyaan lagi? Ya, lagi. Cukup ya. Ya, silakan. Sekian dari Bapak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 2. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teknologi. Teknologi ring adalah proses pengiriman informasi atau data dari node satu ke node yang lainnya yang jarang melewati sebuah node di antara keduanya. Maka dari itu proses pengiriman informasi dalam teknologi ini dibantu oleh token. Kelebihannya, satu, cenderung mudah dirancang karena tidak banyak peralatan hambatan. Dua, akses data lebih baik daripada teknologi bus, termasuk untuk data yang besar. Tiga, mudah dalam proses konfigurasi. Empat, karena proses pengiriman data yang melalui satu jalur, maka collision bisa lebih dihindari. Kelima, konfigurasi point to point pada teknologi ring menyebabkan proses. 6. Pendeteksian kesalahan lebih mudah dilakukan. 7. Hemat kabel. Kekurangan ring. Jika ada salah satu node yang mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan ikut terganggu. Namun, ini dapat diatasi dengan menggunakan 2 jalur cincin. Artinya, diperlukan sebuah perangkat yang bertugas sebagai pusat jaringan. 2. Proses pengembangan lebih sulit dikarenakan proses penambahan, pengurangan, maupun pemindahan perangkat akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. 3. Diperlukan penanganan dan penguatan khusus. Contoh implementasinya, teknologi ini menggunakan konsentrator analog, media akses kontrol di mana pada tahun 1900-an mencapai kesepakatan transfer tertinggi yang lebih tinggi dibanding kabel 10%, yakni 60 kb. Di zaman sekarang sudah jarang digunakan karena kecepatan kabel-kabel jaringan sekarang sudah mencapai 1 giga. Perangkat jaringan switch dari 16 ton. Spesifikasinya dari 16 ton. Fungsinya sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer dapat melakukan pembesaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. Yang kedua, access point. Spesifikasinya baterai 300 mAh, PLWF 840 Hz. Fungsinya sebagai penangkar sinyal internet. Apakah ada yang saya Silakan. Teknologi ring diimplementasikan di mana? Implementasi yang mungkin ada di garis pernikahan. Silakan.
Topologi ring diimplementasikan di mana? Silakan Vicky. Berarti kalau ini sesuai lagi satu pertanyaan saya ya. Karena nanti saya mau bagi aktivitas waktu. Di ruang kecil yang tidak terlalu membutuhkan banyak akses data dari server. Ya. Silakan Vicky supaya bisa bertanya. Cara mengatasi masalah pada topologi ring. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah dengan topologi ini kan baru sampaikan pada kabel seperti apa mungkin itu ya. Kalau Jika kita melihat kerusakannya, jika dari komputer salah satu kita hanya perlu mengganti komputer tersebut. Jika kerusakannya dari kabel, kita perbaiki kabel tersebut sesuai dengan teknologi tersebut atau cross atau kabel stripes. Ada lagi? Di dalam token terdapat bit. Apa yang dimaksud dengan bit? Bisa diulang. Di dalam token terdapat bit. Apa yang dimaksud dengan bit? Bit ini merujuk pada binary digit, yakni satuan terkecil dalam sistem penyimpanan komutasi. ya, itu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berarti kelompok yang tadi Pamungkas untuk tampil Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 ingin mempresentasikan RKPD yang tadi diberikan oleh Bapak. Dari soal pertama, perhatikan video yang disampaikan oleh guru. Hasil pengamatan dari kelompok kami yaitu dari video tersebut kita dapat mengetahui bahwa pekerjaan arsitek adalah merancang sebuah bangunan sesuai dengan fungsinya. Video tersebut dapat dihubungkan dengan materi kita sekarang karena terkadang topologi pun dapat disebut dengan skema jaringan. Topologi jaringan dapat dibagi menjadi 5, yaitu topologi bus, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Topologi ring. Di sini kita akan
tingkat keamanan sebuah data lebih tinggi. Kekurangan dari topologi STAR memerlukan biaya yang tinggi untuk pemasangan karena membutuhkan kabel yang banyak serta switch atau hub. Kedua, kestabilan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat sehingga jika switch atau hub mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan terganggu. Contoh topologi STAR. Topologi STAR sangat populer di zaman sekarang karena keandalan dan perangkatnya yang tidak menyulitkan seperti di warnet, pen komputer, dan laptop. Silakan yang spesifikasinya. Spesifikasi dari NIC atau LANK, spesifikasinya yaitu 3 ohm 900V, 10 base, RJ45, 32 bit PCI. Fungsinya mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Yang kedua, kabel UTP. Spesifikasinya terdiri dari 8 buah kabel. Fungsinya untuk membatasi kecepatan akses internet komputer. Sekian dari kelompok saya, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan kelompok ditanyakan. Boleh. Apa yang dimaksud dengan central node? Central node, ya. Kata kuncinya adalah central node. Silakan, Pak. Tadi di awal central itu dari bahas ya. Node itu apa? Ini central node. Contoh apa? Konsentrat merupakan pakan ternak bergizi yang central node. Node adalah salah satu titik sambungan, titik redistribusi, atau titik akhir komunikasi beberapa terminal peralatan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Topologi STAR dipakai di jaringan mana? Topologi STAR dipakai di jaringan. Ya. Berarti implementasi ini ya. Tadi kan sudah disampaikan. Gimana contoh penerapan topologi STAR di mana? Berikan, sok silakan sampaikan. Di warnet. Ya, di warnet. Terus apa lagi ada lagi? Di sekolah. Terus Di ruangan kerja. ya di ruangan kerja. Untuk yang terakhir, karena waktunya sudah. Yes, silakan. Topologi STAR dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP. Apakah bisa digunakan selain menggunakan kabel UTP dan apa itu kabel? Jadi kalau topologi STAR itu diantaranya itu menggunakan kabel UTP untuk pengumumannya. Apakah bisa nggak menggunakan selain dari itu mungkin ya? Bisa tolong ulangi? Topologi STAR dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP. Apakah bisa menggunakan kabel lain selain kabel UTP? Tolong dijelaskan. Silakan. Tapi apakah bisa nggak dan topologi STAR itu menghubungkan dengan kabel yang lain selain kabel UTP? Ada yang kelompok lain mungkin yang menambahkan, silakan boleh. Bisa nggak kira-kira? Ya? Bisa nggak?
sering ditemukan di mana? Di warnet, di lab, kampus. nah kampus gitu ya kan. Berarti kan otomatis kabel yang menggunakan kabel apa? Silakan. Terima kasih untuk Sekian dari kelompok kami. Kalau mau dijawab, nggak bisa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau ya ini hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. terima kasih ya kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaannya, di mana di dalam LKPD itu kalian mengerjakan pertama itu mengamati sebuah video yang tadi ditampilkan di depan yang dikaitkan nanti dengan materi yang disampaikan, kemudian tentang menganalisis beberapa topologi yang berbeda-beda ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tentang spesifikasi dari penggunaan perangkat-perangkat yang mendukung terhadap sebuah komponen jaringan komputer. Ya, Bapak hanya mengulas saja. Ya, sudah disampaikan, sudah dipresentasikan, ya hanya untuk meluruskan aja, sama konsepsi ya. Nah, jadi kan ada 5 topologi itu, topologi bus, ring, star, mesh, dan tree. Nah, dari kelima topologi ini memiliki karakteristik dan mempunyai kelemahan dan kelebihan itu yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, misalkan yang satu topologi bus, ya kita ambil yang menjadi ciri khas dari topologi bus ini adalah susunan ininya rapi, ya. Kemudian terbentuknya ada yang dinamakan sebagai terminator, ya seperti itu. Kemudian ini konektor yang menggunakan itu masih konektor BNC. Jadi topologi bus ini masih untuk sekarang itu jarang digunakan. Ya, contoh implementasinya itu biasanya di televisi yang sifatnya bisa diparalelkan, ya, itu pun kalau yang mau digunakan itu untuk topologi bus ya. Nah, tapi kelemahannya pun tadi apa? Tadi yang disampaikan apa kelemahannya? Jadi kelemahannya apa tadi? Yang topologi bus itu, ya. Jadi kalau ada kabel, nah ini menjadi salah satu ya permasalahan ya yang topologi bus ini, ya. Jadi bagus ini mah skemanya mah rapi, ya kabelnya ada terminatornya dan sebagainya. Nah, yang topologi ring, ya topologi ring identik dengan melingkar dalam bentuk lingkaran, ya seperti itu. Nah, topologi ring juga sama, ya memiliki karakteristik yang beda, identik dengan lingkaran. Nah, apabila satu node atau titik, ya satu node atau titik terjadi kendala, maka akan mengganggu ke titik yang lain atau komputer yang lain. Seperti itu muncul dalam sebuah ring. Topologi ring tadi diimplementasikan di mana? Ya, di rumah juga bisa ya, di rumah juga bisa ya, di rumah juga bisa. Nah, topologi star, nah ini ya topologi star ini sudah tidak lagi asing bagi kalian. Ya, topologi star ini banyak dijumpai. Contohnya di mana? Di warnet, di mana lagi? Nah, di mana lagi? Kampus. Gitu ya, topologi star ini salah satu topologi yang sering kita jumpai. Contohnya di kita juga ada di lab, ya, di mana posisinya seperti itu. Ada penempatan servernya, ada penempatan kliennya, gitu. Ketika topologi star, ketika satu node terputus, mengganggu pada yang lain? Enggak kan? Nah itu. Jadi yang itu tetap berjalan. Itulah perbedaan dengan topologi yang lain. Topologi mesh, nah ini topologi mesh juga masih sangat jarang digunakan, ya. Nah, yang terakhir topologi tree atau dalam bentuk pohon. Makanya topologi ini cocok digunakan untuk di perusahaan besar yang memiliki banyak uang. Di mana topologi tree ini di dalamnya itu
diimplementasikan di sebuah perusahaan besar. Ya, baik ya. Jadi itu yang topologi. Nah kemudian, pangkatnya, kayaknya kan sudah, Pak Ustaz, ya sudah disampaikan tadi, sudah dikerjakan. Ada yang disebut dengan NIC, cik mana NIC teh? Kartu jaringan, ya, network interface card. Kemudian ya, yang tadi sudah disampaikan. Ada lagi switch, ya, kemudian ada lagi repeater dan router. Di sini adalah penghubung penjembatan antara komputer dengan jaringan komputer ya. Nah, kalau hub ini sebagai mengalirkan atau menyampaikan arus air data melalui dari satu komponen yang lain. Misalkan ini pesan hub adalah komputer, itu proses menghubungkan semua jaringan komunikasi dengan hub. Ini ada perbedaan sebetulnya, tapi fungsinya sama antara hub dan switch itu, ya. Cuma dari segi efisiensi lebih bagus menggunakan switch. Misalkan di switch itu kan macam-macam, portnya ada yang port 8 port, ya, ada 16 port, 32 sampai yang besar. Itu sama fungsinya, ya. Dia kan menyampaikan, meneruskan, ya, data itu dari satu ke yang lain. Misalkan ada sebuah switch yang 16 port, nah itu berarti bisa dihubungkan dengan 16 perangkat dari itu komputer maupun misalkan laptop seperti itu, atau kita nanti dihubungkan juga dari switch itu ke komputernya atau ke USB-nya seperti itu. Jadi port itu kan bisa digunakan. Apabila kalian di suatu saat menggunakan sebuah jaringan yang besar, nah ini harus diperhatikan. Misalkan mau bikin jaringan 40 komputer, berarti ini itu harus disesuaikan. Nah, repeater, fungsi repeater adalah sebagai formasinya, ya, formasinya. Kemudian router. Nah, router ini bisa menggabungkan jaringan satu dan jaringan lain. Ya, bahkan router ini bisa mengkonfigurasi, ya. Nah, router tersebut sudah ada jaringannya seperti itu. Nah, jadi itu yang dari termasuk ke dalam perangkat jaringan komputer, ya, nah, seperti itu. Oke. Itu mungkin ya penjelasan dari topologi dan perangkat yang perangkat jaringan yang dibutuhkan, ya. Nah, kalau bahannya, apa saja bahannya? Tadi kan sudah disampaikan, ada crimp tool itu masih alat, ya. Alat untuk nanti pengkabelannya. Kemudian bahannya itu ada kabel apa? Nah, kabel jaringan pun ada macam-macam. Ada UTP, ada STP, ada koaksial, ada fiber optik. Ya, yang dipakai di jaringan LAN itu yang sering kalian jumpai itu kabel UTP yang nanti dihubungkan dengan menggunakan konektor berapa? EJ45, ya, seperti itu. Itu untuk dihubungkan. Nah, itu nanti prakteknya itu kita nanti di minggu berikutnya, ya. Kita bagaimana kalian nanti menghubungkan kabel ke konektornya sampai nanti diuji dengan menggunakan kabel tester, ya, seperti itu. Itu nanti di pertemuan berikutnya. Itu alat-alat yang digunakan untuk sebagai keperluan jaringan komputer, ya. Ada konektor, ya, bahannya, kemudian ada kabel UTP-nya, itu kan kabel STP itu ada perbedaannya, ya. Kabel STP ada perbedaannya lagi. Nah, fiber optik, yang sering kalian jumpai di luar instalasinya dari satu titik ya, titik yang lain itu fiber optiknya, dan penanaman itu di tanah, ya, seperti itu. Baik, ya, untuk pertemuan kali ini supaya kalian kita lanjut untuk mengukur kemampuan kalian. Bapak akan coba silakan posisinya ke semula lagi duduknya. Jadi pastikan perangkatnya disuruh semuanya koneksi internetnya stabil, ya, karena ini posisinya online. Oke, sebelum ditampilkan. Nah, silakan kalian buka ini join myquiz.com, silakan. Ya, sebelum kita mulai. Kemudian masukkan folder gamingnya 9450595. Mulai. Ya. Yang mendapat juara pertama dapat ini.
Bisa lagi, Boy. Ya. Bersama pelanggan-pelanggan kebutuhan jaminan kebutuhan bahannya yang tadi sudah dipresentasikan. Nah, untuk mengecek apakah kalian para teman kali ini sudah betul-betul atau tidaknya, Bapak minta silakan dari siswa untuk memberikan kesimpulan hasil dari pembelajaran yang kita dapatkan kali ini. Boleh silakan. Silakan nanti sampaikan kesimpulan yang didapat pada kali ini, Pak saja. Ya. Pelajaran materi tersebut kita dapat mengetahui bahwa topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan session. Kita juga dapat mengetahui perangkat jaringan seperti hook, switch, access point, wireless router atau router board, atau ada juga NIC, LAN card, kabel UTP, crimping tool, sama kabel tester. Topologi juga dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada bus, ada ring, ada mesh, tree, and star. Oke, baik, terima kasih Kak Suti sudah memberikan kesimpulannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh silakan. Sebelum kegiatan kali kita selesaikan, jadi betul sekali ya, topologi itu salah satu hubungan skema jaringan, ya, skema jaringan. Jadi ketika membuat sebuah jaringan kita harus perlu membuatnya skema dulu. Di mana topologi jaringan ini terdiri dari 5 jenis topologinya, ada star, dan bus, dari, ya, ada tree, dan mesh. Nah, yang sering kita jumpai di topologi star, di mana di magnet, yang di lab, dan di kampus seperti itu. Nah, baik, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan prakteknya, itu nanti praktek pengkabelan dan praktek nanti instalasi jaringannya, ya, secara sederhana. Nah, supaya kegiatan pelajaran kali ini kita mendapatkan berkah, silakan untuk ditutup terlebih dahulu. Silakan. Mari kawan-kawan, sebelum pulang mari kita baca doa dalam hati mulai.